Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan PR dan GD atau surat jalan di ISB. Kalau masih belum punya URL-nya nanti saya share. Terus kalau belum punya akunnya juga nanti bisa koordinasi dengan saya atau Pogi. Oke, langsung login ke akun masing-masing. Oke, ini menu tampilan awal. Di sini tergantung berapa banyak fungsi dari akun masing-masing. Nah, ini biasanya hanya ada di akun PIC yang cukup banyak tampilan menunya. Oke, di USB ini kita akan menginput yang namanya purchase request atau PR, di mana PR tersebut umumnya ditulis di buku dulu atau form purchase request secara umum kan di Flora Group, lalu diinput di USB ini. Oke, untuk yang PR langsung kita ke menu purchase, terus submenu purchase request. Nah, untuk yang ada di sini ini adalah tampilan PR-PR yang sudah terinput di USB. Di sini ada statusnya new atau belum di ACC oleh PIC karena harus ditinjau ulang. Di sini udah authorize, berarti sudah diproses tapi belum diproses invoice-nya gitu. Nanti kita bakal bahas ini juga. Langsung klik yang tanda plus, pilih yang non template. Oke. Di non template ini tampilan ini. Nah, jangan lupa teman-teman di sini pilih branch masing-masing, jangan sampai salah. Di sini ada Master Kitchen Bali, yaitu PIC-nya sementara itu Pak Musa. Makassar ini ada Pak Akbar, Palembang ini Pak Sinyo, Master Kitchen Surabaya ini ada Pak Rohim, dan Jakarta ini banyak admin ya. Oke, misalkan contohnya dari Master Kitchen Bali, ada kasus permintaan telur ayam negeri dan juga telur puyuh untuk dikirim esok hari. PR-nya hari ini. Oke, untuk brand saya ulangi, ini jangan, karena kalau ini salah, nanti kerjaannya bakal ulang lagi dari awal. Oke, untuk PR date ini adalah tanggal pembuatan PR. Misalkan hari ini saya meminta telur untuk dikirim esok hari. Di sini ada request date-nya. Ini adalah tanggal permintaan barangnya datang kapan gitu kan. Atau barang diharapkan datangnya hari apa gitu. Di sini masukin product name. Nah, telur ayam negeri. Ini berpatokan dari dari PR yang sudah ditulis di kertas itu, dari form PR-nya. Jadi teman-teman jangan input ISB kalau belum bikin PR yang di kertas tersebut. Nah, di sini hati-hati ada satuan terkecil gram, di sini ada satuan yang bagian penjualan yaitu kilo. Jadi pilihnya harus kilo. Jadi teman-teman juga harus tahu standar-standar unit yang digunakan untuk transaksi barang. Bilang kilo. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa masukin quantity sesuai PR yang sudah dibuat. Saya tegasin sekali lagi, harus sama dengan PR yang dibuat. Ini sebagai kasus ada 150 kilo telur ayam negeri. Saya juga telur puyuh. Oke, banyak 10 kilo. Nah, namun telur puyuh ini kan jualnya picisan. Jadi input saja picis. Di sini kasih note kurang lebih 90 kilo. 10 kilo. Nah, ini ada kolom note. Note ini adalah catatan untuk per item. Jadi ini khusus lebih spesifik. Jadinya misalkan telur ayam negeri mau dikasih note apa, silahkan. Di sini juga telur ayam puyuh seperti yang saya lakukan ini kurang lebih 10 kilo. Nah, di sini ada additional information. Ini untuk secara umum atau untuk informasi dalam satu PR tersebut gitu.
Misalkan di sini saya tulis untuk kitchen. Oke, ini tes. Oke, teman-teman kalau udah di save aja atau bisa save and print, saya rekomendasiin untuk di save aja karena PR ini tidak perlu di print ya. Oke, di sini terdapat notifikasi artinya PR tersebut sukses untuk dibuat. Nah, berikut adalah nomor PR yang sudah dibuat. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pencatatan nomor PR ini di kertas atau form PR manual yang sudah dibuat. Nanti disimpan saja di atasnya, di atas. Pokoknya nanti di dalam satu PR manual tersebut terdapat informasi nomor-nomor ISB-nya. Jadi teman-teman nggak bingung nanti antara oh ini PR ini ternyata nomor di ISB-nya ini. Jadi teman-teman nggak keder gitu. Nah, ini kita bisa Ctrl C aja atau klik dua kali di sini atau kalau masih belum familiar pakai PC bisa di blok terus pilih yang namanya klik kanan pilih copy atau juga bisa nanti cari di filter. Nah, kalau saya cara simpelnya seperti ini. Dari sini kita tutup aja dulu, pilih ke nah, jadi sebenarnya tahapan ini udah selesai nih teman-teman. Namun tahapan PO ini harusnya dari pihak purchasing, tetapi untuk kebijakan di luar kota itu saya juga masih belum tahu persis, cuma yang pasti sepertinya untuk pembuatan PO ini masih admin yang sama. Contoh misalkan Pak Musa yang membuat PR, Pak Musa juga yang bikin PO. Nah, PO ini dibuatnya kapan? PO ini dibuatnya setelah Pak Musa menerima bon telur tersebut, gitu. Oke, langsung saja kita ke sini, ke plus lagi. Nah, teman-teman jangan keder sama tampilan ini kok. Saya kan Master Kitchen Bali, kenapa munculnya Master Kitchen Jakarta? Saya tegasin sekali lagi, kita database-nya bareng-bareng, gitu. Pilih yang purchase ya, klik yang tambah, pilih yang purchase. Oke, ada branch-nya yang tadi kan saya pikir adalah Master Kitchen Bali ya. Oke, dari sini uh, sebenarnya adalah pekerjaan purchasing. Cuma saya tegaskan sekali lagi di sana mungkin bisa saja admin yang membuat PR sendiri adalah yang membuat PO berdasarkan dari bon atau nota yang sudah datang gitu. Jadi teman-teman jangan bikin purchase order ini belum ada bonnya gitu. Karena ini berkaitan dengan harga juga. Oke, tadi kita bahas tentang telur. Tadi PR date-nya tanggal 12 untuk kedatangan tanggal 13. Nah, dari sini kita pilih supplier. Nah, tahu juga di sana apa umum aja misalkan pasar dulu ya. Cuman nanti kalau suppliernya sudah jelas, di sana ke supplier A, pasti kita dapatin supplier A-nya. Ini pilih aja pasar. Supplier ini jangan kender juga, teman. Banyak banget ada ratusan supplier. Nah, ini khusus Jakarta dan Surabaya udah terinput di sini. Oke, pilih purchase request number. Nah, ini kan adalah tanggal kebutuhan barang telur M negeri. Nah, teman-teman bisa bisa lakukan pencarian PR tersebut di sini. Nah, ini emang agak susah sih ya. Kita coba geser buat ke kanan kirinya harus dari fitur scroll yang di bawah ini. Nah, ini adalah kolom referensi atau kolom mencari PR tersebut. Bilang tadi di copy paste saja, nanti tinggal klik kanan, lalu paste, atau bisa lakukan yang namanya Ctrl V. Nanti kita enter aja. Dan jadinya dari sekian banyak data hanya satu yang kepilih ya. Oke, misalkan pihak tersebut masih belum ketemu, nanti teman-teman bisa clear aja. Nanti pasti dia muncul. Sorry, salah keluar. Oke, kita langsung checklist saja.
pembuatan PR tadi, terus kita bikin PO. Di sini kan belum muncul apa-apa ya. Nah, di sini teman-teman harus klik yang namanya Browse Request Product. Oke, nah ini muncul kan telur ayam negeri 150, telur puyuhnya 900 pieces. Nah, kenapa sih nggak muncul di kolom bawah ini? Karena pertama kali admin bikin PO biasanya itu nggak muncul, tapi untuk beberapa kali ke depan pasti muncul langsung. Tapi better sih klik yang browse request product, siapa tahu ada yang ketinggalan gitu. Dulu biasanya langsung muncul. Nah, ini sudah muncul. Oke, sorry saya bahas ulang ini. Pilih yang tadi dimaksud, jangan lupa ya. Soalnya kalau nanti teman-teman bikin PR-nya Master Kitchen Bali, tapi pas bikin PO-nya Master atau daerah lain itu nggak bakal muncul gitu. Jangan lupa kalau ini dengan PR bisa juga bond. Tapi untuk rekomendasi disesuaikan dengan karena bond pasti lebih akurat kan kedatangan barangnya kapan. Di tanggal kedatangan barangnya bisa diisi sini nanti, dipilih di sini. Nah, ini harus dipastikan tidak boleh salah ya. Si suppliernya juga. Oke. Nah, di sini kan kuantitinya udah keisi. Misalkan kalau telur ayam negerinya datangnya 200 atau 250 atau 100 di bawahnya, itu nggak apa-apa diisi aja. Jadi nanti di sistem dia bakal kebacanya itu PO, bukan PR gitu. Jadi PO ini lebih utama ya dibandingkan PR tadi. Jadi bisa disesuaikan juga. Oke, sebagai contoh, telur ayam negeri ini harganya 32.000 misalnya kilo ya, ingat per kilo. Jadi teman-teman harus perhatiin unit. Oke, kalau untuk telur ayam puyuh misalkan harganya 300 perak deh, misalnya satu piece-nya. Oke, di sini bisa masukin total kiloannya berapa. Nah, jadi kalau telur puyuh ini misalnya dia ada supplier itu kiloan ya kan, not aja di sini. Tuh, mesinnya bisa diisi lagi tadi untuk kitchen atau terserah teman-teman juga mau diisi atau enggak, ini opsional sih ya. Oke, kalau saya untuk terus kita save, di sini juga ada save and print, boleh. Oke, notifikasi di harga sebelumnya telur ayam negeri 0 ya kan, telur P juga 0. Kedua harga telur puyuhnya 3, ini hanya notifikasi gitu. Nah, di sini muncul juga dikasih lagi artinya pembuatan PO tersebut sukses gitu loh. Sebenarnya ini adalah tugas dari purchasing yang mengatur pembuatan PO gitu. Cuman kalau untuk data luar nanti bisa dikoordinasikan kesepakatannya seperti apa. Cuma sejauh ini itu admin sana yang bikin PO gitu. Nah, yang di sini ada nomor PO, perlu diperhatikan teman-teman. Nomor PO ini harus dicatat juga seperti nomor PR yang tadi. Di mana? Di kertas PR yang sudah dibikin. Jadi dalam satu lembar PR tersebut mencakup beberapa informasi yang ada di SB. Nomor PR-nya berapa sih? Nomor PO-nya berapa sih gitu loh. Nah, ini teman-teman jangan lupa tulis ya. Tulis nomor PO ini. Nah, ini saya Ctrl C aja atau saya copy paste kan. Copy paste. Setelah pembuatan PO atau pengaturan unitnya, kuantitinya berapa, supplier dari mana, itu sudah selesai. Sekarang penerimaan barang gitu. Sekarang menu info, terus pilih sub menu yang oke. Jadi kalau data referensinya dari nomor PO gitu. Saling sambung menyambung gitu. Kalau nomor PO tadi dapatnya dari PR, kalau nomor GR atau good receipt ini dapatnya dari nomor PO gitu. Nah, ini masih belum kelihatan ya. Makanya saya tegasin lagi, nomornya dicatat, teman-teman bisa cari di referensi number ya gitu. Atau misalkan angka pertama dulu deh yang gampang. Nomornya dicatat dulu di sini, ya kan?
saya udah copy paste, saya Ctrl V aja, di enter. Nah, ini nggak muncul kan, karena apa? Karena tadi datang barangnya datang tanggal 13, sementara di SB ini dia bakal ngedit tanggal hari ini, tanggal 12, 1 sampai 12 aja. Nah, teman-teman bisa di clear aja. Nah, ini muncul kan. Nah, pokoknya statusnya pending. Kalau belum diproses, belum diterima, statusnya pending. Kalau sudah diterima, statusnya authorize gitu. Oke, teman-teman sekarang bisa pilih yang ini. Saya tegasin lagi, ada langkah keduanya. Misalkan teman-teman bingung juga nih carinya nomor PR-nya nggak ketemu gitu kan. Nya nggak ketemu atau salah tulis jadi nggak kedetek. Caranya itu pilih yang GR, terus teman-teman pilih yang namanya tanggal, terus pilih yang tanggal kedatangan barang, diklik 2 kali ya. Tuh, sampai warna biru ini nyala. Nah, di sini pilih aja Bali misalnya. Enter. Nah, pasti dia bakal merujuk ke nomor PO yang dimaksud. Nah, kita masuk aja. Nah, ini yang terakhir dari penerimaan barang sistem DSB. Di sini ada nomor PO yang teman-teman di atas gitu. Nah, ini request date-nya. Nah, tanggal PGR date atau tanggal penerimaan barang ini tidak boleh kurang dari ini ya. Jadi akan tanggal 13. Tadi di bondnya juga tanggal 13. Nah, di sini udah otomatis keisi supaya pas branch-nya Master Kitchen Bali dipastiin lagi pokoknya jangan salah. Di sini ada beberapa kategori gudang, ada gudang basah, bumbu impor dan lain-lain. Nanti ini bisa kita bahas atau bisa kita lihat di panduan atau di spreadsheet nanti aku bikinin. Jadi barang telur ayam negeri ini masuknya gudang apa sih? Terus gudang bahasa ini barangnya apa aja dan lain-lain nanti ada di sana. Karena kalau kita bahasnya omongan seperti itu, pilih aja gudang kering karena telur ayam negeri ini dan telur puyuh ini adalah gudang kering. Pilih hati-hati ya. Di sini ada sama-sama kering tapi yang bawah ini WIP atau gudang produksi. Oke, di sini aku tulis juga tes. Nah, di sini teman-teman masukin kuantiti yang sesuai dengan bond atau yang barusan dibikin di purchase order gitu. Oke, di sini ada note juga yang seperti saya bahas tadi. Nah, di sini ada yang namanya close purchase order. Close purchase order ini bisa teman-teman pakai kalau memang barang tersebut datangnya kurang dari PO. Tapi seharusnya teman-teman kan yang bikin PO, jadi harusnya akurat dong. Kalau di sini 150 ya 150 di sininya. Kasus ini terjadi kalau di Jakarta biasanya. Misalkan PO-nya 150, datang barangnya hanya 140. Nah, di sini kalian bisa pilih barang tersebut statusnya mau digantung atau enggak yang 10-nya itu. Tapi biasanya di PO-nya selalu disesuaikan biar kita tidak pakai yang namanya close purchase order. Oke, di-save aja. Sudah selesai pembuatan PR, terus pembuatan PO sampai penerimaan barang secara sistem DSB. Teman-teman bisa catat nomor GR ini artinya dalam satu PR tersebut teman-teman sudah memproses ke ISB seperti itu. Jangan lupa juga melakukan pencatatan di kartu stok manual atau untuk kedepannya saya akan bikin uh, stokan Excel. Jadi kita nanti sama-sama pakai format yang sama gitu ya. Kita belajar bareng juga. Oke, untuk pembahasan selanjutnya setelah GR, saya akan membahas yang namanya pembuatan surat jalan atau umumnya di SB ini disebut good delivery ya. Nah, teman-teman masuk ke menu sales, pilih yang sales order.
tahapan pencatatan barang gitu. Jadi misalkan si outlet Suji Suer Sunset Road Bali ini minta barang apa aja, teman-teman bisa dicatat di sini. Terus teman-teman pilih yang plus seperti biasa. Jangan lupa pilih yang Master Kitchen Bali. Ini hanya sampel atau contoh ya. Contoh Master Kitchen Bali. Terus di sini saya mau bikin surat jalan. Jadi kasusnya itu adalah si outlet dia minta barang untuk kedatangan esok hari gitu. Di sini misalkan produk sales date-nya atau tanggal pembuatan sales ini tanggal berapa atau tanggal teman-teman melakukan pencatatannya tanggal berapa, di sini kliknya. Lalu di sini ada request date, seperti biasa adalah tanggal barang kapan sih untuk dikirimnya gitu. Di sini jangan lupa pilih customer-nya. Nah, di sini teman-teman di sini masih nyampur jadi harus hati-hati. Jadi di sini nggak ada yang namanya kalau Bali berarti outletnya hanya Sunset Road atau Bali Icon, enggak, tapi sini bakal muncul juga outlet-outlet Jakarta, bahkan sampai owner pun muncul di sini. Teman-teman pilih aja di sini Sunset. Nah, di sini kan muncul ada Suer Sunset Road, ada Suji Suer Sunset Road ya kan. Tuh, jadi macam-macam sini. Nah, teman-teman misalkan dalam satu kasus ini untuk kirim ke Suji Sawancayu Sunset Road Bali ya. Nanti di sini ada yang tidak terpakai, nanti saya hapus. Diabaikan saja. Pokoknya nanti ditanyakan saja ke saya. Pilih yang Suji Sawancayu Sunset Road Bali. Nah, dalam berarti ada permintaan barang sama RM negeri. Nah, di sini minta hanya 10 kilo, ya kan? Teman-teman bisa masukin harga, itu nanti lihatnya dari price list ya. Jadi harga yang tadi teman-teman bikin di PR itu pasti di bawah harga ini karena harga yang ada di penjualan pasti sudah di up, sudah kena kenaikan gitu. Oke, misalkan dalam kasus ini harga pembelian telur sebelumnya 32, nah teman-teman jualnya misalkan 36.000 gitu ya. Oke, di sini untuk karyawan misalkan. Karyawan. Nah, teman mau nambah produk di sini, cuma dalam hal ini aku hanya contohin satu barang aja ya, karena sama aja sih sebenarnya progresnya. Oke, sudah diisi, jangan lupa branch-nya, terus tanggal pencatatan uh, orderannya, terus tanggal pengirimannya kapan, customer-nya siapa, itu jangan sampai salah, karena kalau salah nanti, nah, item-item yang di sini ke-reset semua, atau dari awal lagi. Langsung di-save aja. Oke, di sini saya rekomendasiin teman-teman untuk melakukan pencatatan di buku manual dulu aja. Jadi teman-teman ini harus tahu nih, misalkan di tanggal 13 Suji Swancayu Sunset Road Bali ini dia ngambil barang dengan nomor sales atau nomor pencatatannya itu nomor berapa. Nah, ini nomornya. Teman-teman dicatat aja biar apa? Biar nanti kalau teman-teman bingung pakai filter yang ada di SB ini, teman-teman bisa langsung isi di sini nanti. Gitu. Oke. Ini langsung kita ke good delivery atau bagian pengirimannya, penentuan tanggal kirimnya kapan dan dari gudang mananya gitu. Oke. Klik ke inventory, pilih yang good delivery. Oke. Dan biasanya muncul ya di sini udah otomatis, cuman karena saya tegasin lagi, DSB ini ngedetectnya pasti hari ini dan ke belakang gitu yang tampil. Jadi kalau untuk besok teman-teman harus filter lagi. Jadi ada dua cara yang saya ajarin tadi kan. Bisa teman-teman ketik yang tadi sudah dicatat di buku, yaitu nomor salesnya. Ketik di sini, karena saya udah copy paste, jadi saya tinggal Ctrl V saja. Bisa di enter. Masih belum muncul tanggalnya, jangan lupa di clear.
Nah, di sini statusnya pasti pending. Apapun yang belum diproses, pasti statusnya pending. Yang sudah diproses, statusnya authorized. Nah, teman-teman ini bisa pilih yang create good delivery gitu. Atau, oh, aku salah nih lakuin pencatatan di bukunya. Gimana sih cara carinya? Ya, nih teman-teman bisa di referensi date. Nah, teman-teman pilih aja tanggal barang tersebut mau dikirim gitu kan. Nah, pastikan tanggal 13. Nah, di sini pilih untuk make sure lagi Bali misalnya. Nah, langsung diproses saja, udah muncul ya kan. Dipastikan lagi benar origins atau branchnya Master Kitchen Bali ya kan. Destinasi atau tujuannya Sunset Road Bali Suji. Apakah barang yang benar telur ayam lagi 10 kilo? Dipastikan lagi di sini bisa. Jadi ini adalah hanya tahapan terakhirnya hanya sampai sini saja gitu untuk pembuatan surat jalan. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan kuantitinya, cuma saya sarankan untuk tahapan ini kuantiti harus sama teman-teman dengan yang tadi teman-teman bikin sales order itu. Kenapa? Karena biar tidak ada gantungan gitu. Biar tidak keder juga nanti. Soalnya nanti di filter tersebut teman-teman bakal keder kok ada gantungan gitu kan. Makanya saya bilang untuk disamakan dengan yang ada di sales order. Nah, teman-teman sekarang pilih aja yang namanya location. Ini hanya masalah pemahaman, saya tegasin. Nanti teman-teman bisa cari kategori gudang, ya kan, barang tersebut ada di gudang mana sih gitu. Nah, kalau telur ayam negeri ini kan ada di gudang kering, bisa lebih spesifik nulisnya kering. Nah, ya aja langsung. Oke, apa sih? Apa nggak dari gudang basah atau bumbu impor? Nggak bisa, karena gini, nanti bakal plus minus. Tadi kan teman-teman beli telur ayam negerinya dimasukin ke gudang kering, ya kan? Masa otomatis harusnya kan keluarnya dari gudang kering Bali juga. Jangan sampai teman-teman nginput PR ke gudang kering, ngeluarin dari gudang basah, nanti plus minus yang ada gitu. Oke. Di sini additional information-nya sudah otomatis semenjak perbuatan sales order tadi, dia langsung muncul di sini. Oke, di save. Dan langsung tulis lagi di buku. Jadi tahu nih, oh dalam satu hari saya membuat nomor sales dan nomor GD ada sekian gitu. Berpatokannya dari nomor GD sih sebenarnya, dari nomor surat jalan. Jadi nanti uh, ada beberapa hal yang kita hindarkan. Salah satunya uh, tidak ketagih gitu atau surat jalan hilang. Jadi ada pengingat di kertas tersebut kalau nomor GD ini belum kita proses gitu. Oke, dari sini bisa di copy paste saja, di Ctrl C atau di copy. Teman-teman pilih yang ini, yang GD number. Jadi kolom GD number ini adalah kolom ketika teman-teman sudah proses GD-nya. Kalau masih belum, teman-teman pakai yang di referensi number. Tapi opsional sih. Teman-teman bisa nyari nomor GD tersebut pakai nomor sales juga kok gitu. Nah, ini aku enter, masih belum muncul. Aku enter lagi Bali, masih belum muncul juga. Kenapa? Karena statusnya sudah authorized. Nah, ini. Sorry, tanggalnya. Aku pilih tanggal 13 karena tadi kirim tanggal 13. Ah, ini sudah muncul. Terus gimana sih cara cetaknya? Bisa nggak sih cetaknya sekali banyak? Jadi saya mau kumpulin dulu aja di data GD-GD-nya, jadi cetaknya sekalian bisa. Nah, di sini ada fitur select all. Nanti kan, misalkan di sini kalau nggak salah maksimal 20 deh. Jadi bisa langsung ngeprint banyak gitu. Cuma dalam satu kasus ini kan hanya satu, jadi saya bisa klik ini juga. Jangan lupa pilih print with price. Lalu ini adalah tampilan untuk good delivery tadi setelah kita ketik, setelah kita pilih print with price. Kenapa pilih yang itu? Pasti manajer membutuhkan harga ini untuk melakukan pencatatan di outlet gitu. Walaupun terkadang harga ini suka berubah juga tergantung finance nanti gitu. Tapi setidaknya ada gambaran gitu. Pokoknya teman-teman kalau bikin surat jalan itu harus dipastikan dulu harganya. Kolom dibuat,
Misalkan Bali ini berarti Pak Musa tanda tangan. Ini di print aja, di Ctrl P. Nah, teman-teman pilih yang ukurannya letter ya. Di sini karena saya nggak ada printan, karena saya di laptop. Pokoknya settingannya itu teman-teman pilih letter ya. Nah, seperti ini. Letter terus ini default aja. Tinggal di print pakai kertas 5 rangkap. Nanti saya jelasin spesifikasi uh, hardware yang dibutuhkan untuk kegiatan bikin surat jalan itu apa aja. Ini langsung dikembalikan saja karena kalau di USB ini ketika dia klik print dia bakal nimpa halaman tampilan USB. Jadi dia langsung ke PDF, bisa balik lagi aja. Untuk pembahasan pembuatan PR dan good delivery itu sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi saya. Terus untuk pembahasan selanjutnya mungkin saya bakal bahas tentang format-format stokan barang yang nanti saya buat, terus price list sebagai acuan nanti ke teman-teman bisa lihat di link tersebut, misalkan kategori barangnya apa, harganya berapa, nanti di situ ada semua gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau bikin surat jalan, data acuan price list tersebut karena price list tersebut pasti lengkap. Di situ ada informasi-informasi mengenai harga, mengenai kategori barang apa aja yang ada di situ. Oke, dan terima kasih.